Mari saudara bersama para lektor kita akan mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 26 bait yang pertama. Mampirlah dengar doaku. Bacaan pertama dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau telah kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegetaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan diriku dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 69 ayat 8 sampai 19.
Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab oleh karena Engkaulah ku menanggung celah dan noda meliputi mukaku. Aku sudah jadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpaku. Aku meramukan diriku dengan berpuasa, tapi itu pun menjadi celah bagiku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jawablah ku ya Tuhan, sebab baik kasih setiamu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab ku sesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Bacaan kedua diambil dari Roma 6 ayat 1 sampai 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu
bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-24 hingga 39. Saya akan membacakan dari terbitan LAI TB2. Kalau terjadi perbedaan tulisan atau kalimat itu dikarenakan ada pembaharuan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sesuai tema kita pada pagi hari ini, bersaksi di tengah penderitaan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali ke masa-masa tidak nyaman kita,
yaitu ketika kita ada di dalam situasi ini, di mana kita semuanya mendapat goncangan yang sama karena ini jalurnya sama. Kalau kita nggak hati-hati, satu terjerumus semua. Sehingga di masa COVID kemarin kan selalu kita ngomong klaster apa yang terkena? Klaster ibadah, berarti semua ibadah akhirnya online. Lalu kita juga mendapati Bapak Ibu bahwa di dalam situasi itu tentunya selalu ada positif dan negatif. Bagaimana tanggapan kita terhadap hal-hal ini? Kalau dari dulu seorang ahli sosiolog mengatakan, seorang filsuf dari Inggris bernama Herbert Spencer di tahun 1864, survival of the fittest, bukan yang kuat yang bertahan hidup, tapi yang bisa menyesuaikan diri. Kalimat ini kemudian dipakai oleh Charles Darwin dengan teori evolusinya yang terkenal. Jadi apa yang sudah kita dapatkan dalam pandemi? Selain tentu kedukaan karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi sakit, karena kita juga terkena dampaknya, di sisi lain kita diingatkan bahwa ada begitu banyak hal yang terjadi yang membuat kita berubah, sangat berubah dari sebelum kita terkena pandemi. Nah, situasi pandemi ini menampilkan beberapa hal, sikap-sikap yang diambil oleh manusia. Sikap pertama adalah ketakutan hingga paranoid. Bapak Ibu mungkin ingat saudara-saudara kita yang datang atau berbelanja ke supermarket, kan waktu itu dibatasin ya, supermarket itu bukanya udah jam 10, tutupnya itu jam 2 siang. Pokoknya nggak sampai jam 9 deh gitu ya. Lalu kita melihat, kalau Bapak Ibu sempat memperhatikan juga orang-orang yang memakai baju kayak dokter. Jadi pakai alat kesehatan yang lengkap gitu, padahal itu khusus untuk dokter. Nah, di satu sisi ketakutan itu menimbulkan paranoid karena takut terkena dampak. Tapi di sisi lain karena dia membeli alat kesehatan dokter, akhirnya saat itu semua alat kesehatan dokter itu sirna dari pasaran. Jadi karena paranoid itu masker aja ya Bapak Ibu yang harganya biasanya ya ampun nggak ada orang mikir gitu ya. Kita pakai masker pun ogah kan biasanya hanya untuk orang-orang di rumah sakit saja. Tiba-tiba harga masker itu bisa melonjak 3, 4 bahkan 10 kali lipat. Alat kesehatan pun demikian. Lalu gereja-gereja mulai untuk turun tangan. Yuk jangan paranoid, kita bantu ini para dokter. Akhirnya dibelikan begitu Bapak Ibu, meskipun tidak bisa mencapai target yang diharapkan, paling tidak kita mengatakan bahwa jangan seperti itu. Aneh juga loh Bapak Ibu belanja begitu ya, pakai topi tutupan rapat. Saya juga bingung nih ngelihatnya, malah jadi orang aneh di tengah yang tidak aneh gitu ya. Ya orang rapat banget nih, bisa nggak ngelihat sayurnya yang benar yang mana? Jangan-jangan yang dia beli ada ulatnya semua. Karena ketutup Bapak Ibu, nggak bisa ngelihat. Tapi itulah sikap orang paranoid. Bahkan sampai sekarang juga masih ada, nggak mau keluar rumah gitu ya, nggak mau bersalaman saking takutnya begitu. Jadi belum bisa membiasakan diri. Sikap yang kedua adalah karantina, tidak bersedia bersosialisasi sementara. Ada beberapa waktu seperti itu, bahkan gereja-gereja meskipun ada live streaming, banyak Bapak Ibu yang lebih memilih live streaming sampai hari ini loh. Banyak yang tidak mau juga gitu. Alasan pertama adalah banyak lansia. Nah benar juga gitu ya, kalau banyak lansia terjadi sakit satu aja, semua ikut sakit tuh Bapak Ibu. Karena kedukaan satu pasti semuanya ikut. Dan di dalam situasi seperti ini kita juga tahu tidak mudah bagi orang banyak. Yang berikutnya adalah pasrah, putus asa. Ya udahlah, memang sudah waktunya atau memang ya harus begini, mau gimana lagi gitu. Tapi tidak ada keinginan untuk seharusnya saya ngapain ya? Jangan selesai sampai diputus asa, tapi apa sih yang membuat saya kuat untuk menjalani peristiwa-peristiwa ini? Yang keempat yang diharapkan adalah bagaimana kita waspada dan berjaga-jaga. Nah ini yang terjadi. Akhirnya kita jadi sering cuci tangan, hand sanitizer sekarang mulai muncul lagi Bapak Ibu dari yang murah sampai yang mahal. Pernah juga kan satu masa hilang semua sampai panik. Lalu banyak orang baik gitu ya, orang-orang Kristen yang mengatakan udahlah kita sebar di YouTube aja. Cara proses buatnya, prosentase alkohol dan sebagainya. Sehingga orang membuat sendiri. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Di tengah situasi yang dampaknya itu bagi ekonomi saat itu alat-alat kesehatan meningkat pesat. Tapi di sisi lain ada orang yang rela hati mengatakan sudahlah ini untuk kebersamaan. Akhirnya kita mengatakan kesehatan itu yang utama. Yuk kita pikirkan kesehatan ini untuk sama-sama, bukan untuk kita. Tetapi juga untuk banyak orang lain. Nah
di situasi pandemi yang Tuhan beri juga, Bapak Ibu tentu masih ingat karena ini deket-deket banget gitu ya, belum jauh begitu. Kita diingatkan bahwa kita selalu ngomong nggak punya waktu untuk keluarga. Akhirnya Tuhan kasih tuh, nih gitu ya. Stres nggak Bapak Ibu? Stres. Yang biasanya anak-anak kita serahkan ke sekolah, merem aja ya, terima bayar aja ya. Pokoknya nanti beres ya sampai rumah. Tiba-tiba sekolahnya di rumah semua. Rebutan kamar mandi yang biasanya enggak gitu ya, jadi rebutan. Rebutan komputer dan laptop yang biasanya enggak usah pakai jadi pakai semua. Tapi lompatan yang luar biasa adalah oma-oma bisa pakai Google Meet atau Zoom meeting tuh keren Bapak Ibu. Karena oma-opa itu dipaksa untuk ikut ambil bagian, tidak putus asa. Ibadahnya lewat Zoom meeting dan itu menarik. Karena oma-oma dan opa-opa ini belajar sama-sama, nggak putus asa. Ngejar-ngejar cucunya begitu ya untuk ayo tolong dinyalakan, udah waktunya. Kalau kita mau ibadah kan seperti biasa gitu ya, di GKI dimanapun, kalau mau ibadah itu kalau deket-deket aja, jam kebaktiannya jam berapa baru itu gereja penuh gitu ya. Jadi doa kita itu kalau di dalam gereja selalu merem dulu gitu ya, tenang dulu, begitu melek puji Tuhan ternyata gerejanya penuh yang makin banyak. Dan di GKI itu kebiasaan kan, yang paling depan ini kan pasti kosong Bapak ini. Kursi hukuman, bagi siapa yang datang terlambat duduknya di depan. Padahal nggak diniatkan begitu loh Bapak Ibu ya. Ini para petugas memang rajin, nggak usah ditanya begitu ya. Penatua memang di situ gitu ya, karena tugasnya. Para pemusik ya memang di situ, penyanyi di situ. Tetapi kita ini jadi memiliki sikap yang berubah dari yang dulu gitu. Kalau dulu tuh orang bergegas mau ibadah aja duduknya paling depan. Kalau tempat duduknya diganti orang lain itu dilihatin loh Bapak Ibu dari atas ke bawah. Kayak haknya gitu Bapak Ibu, padahal itu punyanya Tuhan. Tapi inilah pergeseran-pergeseran. Dan di dalam situasi pandemi yang menarik adalah semua orang mengatur dirinya sendiri ya sesuka-sukanya. Masak-masak sendiri, ngelihat YouTube ya sekali lagi online. Semuanya serba online, masak sendiri demi kesehatan. Lalu ada yang dengan sukacita itu belajar potong rambut. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Ada yang kependekan, kanan kiri nggak sama. Tapi itu menarik karena sekarang kembali lagi ternyata pitak salah potong itu malah jadi model Bapak Ibu. Jadi poninya segini nih Bapak Ibu di atas ini ya. Itu poni terbaru loh model sekarang. Laki perempuan ya nggak malu Bapak Ibu. Ada yang model Dora segini juga nggak apa-apa. Dan itu adalah sebuah kemajuan. Dulu nggak berani, tapi dengan pandemi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengisi diri kita ini dengan hal-hal yang positif. Bahkan yang dulu nggak pernah masak jadi pintar masak. Yang dulu nggak ngerti tentang alat-alat teknologi jadi ngerti. Yang dulu nggak pernah bertani jadi bertani. Itu sangat menarik. Ini proskon yang ada di dalam hidup kita. Nah, pilihan-pilihannya diserahkan ke kita. Kalau bacaan kitab Yeremia tadi mengajarkan kepada kita, apa sih yang harus kita lakukan di dalam situasi yang tidak nyaman ketika kita mesti bersaksi di tengah penderitaan, maka inilah yang dialami oleh Yeremia sebagai penyampai firman Tuhan. Mengkritisi orang, menyampaikan hukuman, menyampaikan nasihat. Nggak enak loh Bapak Ibu. Karena pasti banyak yang pro kontra juga. Ada yang menganggap baik, ada yang menganggap tidak baik. Sesuatu yang harusnya baik jadi tidak baik. Yeremia pun dianggap tidak baik oleh bangsanya. Karena dia berteriak. Lalu dia mengingatkan kepada kita semua ketika akhirnya dia menyadari bahwa ketika hidup di dalam Tuhan itu seperti pilihan pandemi tadi. Apa yang harus kita lakukan? Ada kekalutan, ada ketakutan. Tapi ketika orang mengikuti firman Tuhan, dia ingat penyertaan Tuhan sepanjang waktu, maka itu menguatkan Yeremia. Sehingga kalimat akhirnya itu luar biasa. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Jadi ketika ada di dalam kemendesakan, situasi tidak nyaman, dia dikejar, mau dibunuh juga. Maka dia mengatakan pernyataan ini. Karena dia yakin Tuhan penyertai dia. Situasi bencana, situasi penderitaan, itu tidak nyaman. Kalau penderitaannya bersama kayak tadi masih mending Bapak Ibu ya. Nanti kita dapat istilahnya vaksin sama-sama, ngantri sama-sama, belajar untuk ternyata begini loh situasi kena COVID.
obat pertamanya apa, obat keduanya apa, lalu apa yang harus kita lakukan. Itu semua saling sharing loh Bapak Ibu. Bahkan ada yang bertanya, cari oksigen di mana? Coba bayangin Bapak Ibu, orang yang nggak ngerti apa-apa ditanya, oksigen carinya di mana? Itu sesuatu yang luar biasa, yang mengingatkan kita ternyata di tengah situasi tidak nyaman pun, jangan salah, orang mengharapkan nasihat kita. Karena itu kita juga pada waktu itu dipaksa untuk cari informasi, bagaimana mendapatkan oksigen khusus untuk orang-orang sakit. Meskipun dalam situasi itu juga tidak mudah. Situasi inilah yang Yeremia tampilkan, jangan takut. Lalu Roma, di dalam kitab Roma yang dibacakan tadi, kita diingatkan ada Tuhan loh, ada Yesus di dalam hidup kita. Jangan takut, karena salib Kristus ini salib pendamaian. Ketika semua orang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat, maka Yesus hidup di dalam hidupnya. Nah, yang luar biasa adalah jaminannya, bahwa umat Tuhan telah mati bagi dosa, karena itu umat hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, jaminan dari Roma ini mengingatkan kita sekali lagi, kalau kita ada di dalam situasi susah, derita yang luar biasa, dan tidak massal gitu ya, tidak bersama-sama seperti pandemi kemarin, itu yang sebenarnya menggerus iman. Karena kita merasa, kok saya, kok kami Tuhan yang kena? Kenapa? Saya ini udah dekat loh sama Tuhan, ibadah rajin, pelayanan rajin, malah kena. Ini semuanya tidak bisa diprediksi Bapak Ibu, ini kan hak ansihnya Tuhan. Kita hanya diminta di dalam situasi tidak nyaman, itu apa sih yang harus kita lakukan? Seperti kemarin kalau kita pandemi, apa sih yang membuat kita itu tegar, kita teguh, kita tetap bisa menjalani. Ternyata toh kita bisa lewat, kita masih ada sampai hari ini. Nah, ini yang kitab Injil ingin sampaikan Bapak Ibu. Jadi menjadi seorang murid itu akan selalu menjadi murid. Gurunya Tuhan, Yesus Kristus. Paling banter jadi guru, murid, ya kan, prosesnya nanti jadi guru. Tadi cukup mendengar sesuatu yang menarik ya, bahwa di dalam jemaat saudara di GKI Bintaro Utama ini proses untuk mendidik atau mengedukasi satu generasi ke generasi lain itu menarik. Karena saling berdekatan dan ini rumah saudara, home sweet home-nya GKI Bintaro dan umat yang ada. Tadi Mbak Niken sempat cerita saya ini muridnya Pak Jarwo, hebat. Jadi penatua ini ternyata yang satu pernah jadi gurunya, yang satu pernah jadi muridnya. Sekarang penatua Bapak Ibu, itu menarik. Nah pertanyaannya dikembalikan ke Bapak Ibu kapan gitu ya. Ikut gantian Bapak Ibu di situ jadi penatua, melayani, itu menarik. Karena beban ini sekali lagi dipikul sama-sama. Tetapi di sisi lain sebagai murid yang belajar untuk menjadi guru juga, kita diingatkan guru agung kita tetap Tuhan Yesus. Kita tetap pikul salib meskipun di tengah dunia, Tuhan mengingatkan pikul salib masing-masing. Salib keluarga kita, salib diri kita sendiri. Karena seorang yang menyangkal diri, memikul salib, baru diizinkan mengikuti Yesus. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ini gereja kita, ini tempat kita. Bagaimana membuat tempat ini dapat dirasakan oleh semua orang. Sehingga ketika orang dalam kesusahan, kesedihan, orang itu mencari gereja. Kebanyakan gereja saat ini saking takutnya situasi pandemi, lalu sebelumnya itu kan bom Bapak Ibu, jadi detektor gitu ya. Detektor dilepas, semuanya kemudian berubah. Kita diajak untuk menutup gereja. Padahal gereja itu adalah gereja yang terbuka. Gereja itu nggak bisa ditutup. Memang betul kita bisa berdoa di mana-mana. Tapi jangan salah loh Bapak Ibu. Kadang orang itu ingin berdoa di dalam gereja, merasa keteduhan di dalam gereja. Karena itu posisi kan menentukan prestasi. Semakin duduknya di belakang tuh paling nyaman Bapak Ibu. Kalau khotbahnya monoton gitu ya, bisa tidur nyenyak Bapak Ibu. Jangan dimarahin. Dia dapat berkat di gereja. Karena gereja memang tempat yang nyaman. Tapi pendeta matanya karena makin tua itu makin positif, yang kelihatan yang paling belakang Bapak Ibu. Saya nggak nakut-nakutin Bapak Ibu, canda aja. Jadi kita selalu diingatkan nih, apa sih yang kita dapat? Ya, setiap firman itu apa yang kita dapat? Gak apa-apa kalau Bapak Ibu mendapatnya damai sejahtera. Tidur itu sesuatu yang menjadi berkat, jadi tidak dilarang. Tetapi di sisi lain kita diingatkan, meskipun dalam derita, takut akan Tuhan dan kuasanya itu tetap harus ada. Takut akan Tuhan itu sadar loh, Tuhan ada di mana-mana.
Jadi ketika kita sadar Tuhan ada di mana-mana, kalau Bapak Ibu mau marah tuh ngerem dikit Bapak Ibu, ada Tuhan. Jadi rumah tangganya bakal damai sejahtera terus nih Bapak Ibu ya. Tidak ada orang marah-marah lagi. Tapi pada kenyataannya apa? Kita mudah sekali emosi. Nah kita diingatkan nih dalam pembuatan keramik. Itu kan terus menerus loh Bapak Ibu, dibentuk terus menerus. Kita juga terus menerus dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang membentuk pun tangannya penuh dengan tanah liat. Tetapi yang dibentuk ini Tuhan ingin yang terbaik. Sehingga tembikar ini, keramik ini nantinya menggambarkan keindahan ilahi. Bahwa kita yang dicipta oleh Tuhan ini akan menjadi alat-alatnya. Nah yang menarik Bapak Ibu, tadi sempat ada lagu Fanny Crosby ya, di depan gitu ya. Ketika kita diajak untuk mengikut Tuhan. Satu kali Franz Jane van Alstyne yang lahir di tahun 1820 ini, ketika dia lahir dia masih sehat Bapak Ibu. Tapi beberapa bulan kemudian dia kena demam. Dan sejak itu dia mengalami buta permanen. Bayangkan Bapak Ibu, kita yang sehat normal gitu aja ya. Kalau kita ini diberi situasi derita, kita pasti akan merasa, benturannya kuat. Tetapi Fanny Crosby baru masih kecil ya, batita Bapak Ibu. Tapi dia mengalami kebutaan permanen. Dan di saat yang sama ayahnya meninggal. Itu derita yang luar biasa. Tetapi ibunya, neneknya menjadi penolong dan pendukung imannya. Untuk dia terus maju. Meskipun dia buta, Tuhan memberi kepekaan bermusik dan menuliskan puisi. Ada 8.000 musik, tulisan lagu yang dia tulis dan juga puisi. Dan di antaranya itu ada pop, ada himne, dan juga ada patriotik untuk menyemangati orang berkarya. Di tengah deritanya, jangan salah Bapak Ibu, meskipun ini masih abad 18, tetapi di Amerika itu ada sekolah khusus untuk orang-orang buta. Dan Fanny J. Crosby yang kita kenal, dia sekolah di sana. Dia tidak pantang menyerah dalam kondisi tidak bisa melihat. Dan yang menarik adalah nenek dan ibunya, karena ini zaman dulu menghafal Alkitab seperti orang Yahudi itu menjadi keharusan. Jadi dia menghafal ayat-ayat Alkitab. Dan kalau Bapak Ibu mengimani isi lagunya itu banyak dari Mazmur. Kenapa? Yang dia hafalkan Mazmur, Amsal dan seterusnya. Nah, satu ketika dia berkesempatan untuk menikah dengan seorang pemusik yang sama-sama buta. Di tahun berikutnya dia melahirkan seorang putri. Dan setelah lahir tak lama putrinya meninggal karena kekurangan oksigen. Dan yang menarik adalah di tengah penderitaan itu Fanny menuliskan sebuah lagu. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Anak pertama dari seorang yang berharap memiliki keturunan, tapi Tuhan ambil kembali. Di tengah penderitaan itu dia menuliskan lagu ini yang sering dipakai untuk lagu-lagu kedukaan, yang kalimatnya sungguh indah karena ingin mengatakan putrinya sudah selamat di tangan Yesus. Ini adalah cara orang menanggapi penderitaan Bapak Ibu Saudara. Dan Fanny memberi teladan kepada kita. Meskipun dia kehilangan putri terkasihnya, tetapi dia beriman kepada Tuhan dan imannya ini, lagu ini 200 tahun sudah kita nyanyikan. Karena menjadi kekuatan bagi kita juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara ada di dalam penderitaan, ingatlah lagu-lagu ini yang kalimatnya sungguh dalam. Bapak Ibu juga bisa melihat dari kalimat bahasa Inggris aslinya. Kalau tidak mau yang terjemahan, karena kadang terjemahan ini menghilangkan makna yang sebenarnya. Dan yang menarik adalah, apa sih yang membuat kita ini sebenarnya lari dari derita? Karena kita tidak mau tertekan. Karena kita lupa bahwa Tuhan itu menyertai kita sepanjang jalan. Justru di dalam penderitaan itulah iman kita ini sangat diasah Bapak Ibu. Nah, Fanny memberi teladan kepada kita. Karena itu ini ajakan untuk kita semua.
You can't change the wind direction, but you can change the wing direction. Angin mau berada di arah mana, kita tidak bisa untuk mengarahkan dia, karena itu angin. Kita bukan orang yang punya kuasa, hanya Tuhan. Tetapi kita diberi kesempatan, kalau anginnya nggak bisa, ya sayap kita yang arahnya berbeda. Ini menguatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita bisa mengubah arah sayap kita, yaitu tetap kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan ingat bahwa Ia punya kuasa yang lebih besar. Dia justru lebih menakutkan daripada yang kelihatan. Tapi Allah yang kita sembah, yang dapat hadir dimanapun ini, memampukan kita untuk bisa terus berada di dalam segala situasi, termasuk di dalam derita. Mari Bapak Ibu Saudara, gunakan kemampuan kita untuk dekat kepada Tuhan, mendengar suaranya. Dan nasihat ini diberikan untuk kita semua. Karena itu, apa yang saudara belum lakukan? Apakah kemarin ketika ada di dalam pandemi, saudara sudah bersaksi? Apakah ketika kita lepas dari pandemi, saudara juga sudah bersaksi? Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita seperti Fanny J. Crosby. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Sebuah persembahan pujian betapa